Tuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin tali persaudaraan. Sekarang pindah bab, yaitu bab tahrimil uquq wa qati'atir rahim. Bab larangan berani menyakiti kepada orang tua dua dan memutuskan tali silaturahim. Jadi kemarin itu berbakti kepada orang tua dan menyambung tali persaudaraan. Sekarang bab larangan berani menyakiti kedua orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Berani itu adalah sifat yang baik. Berani kepada musuh baik. Berani menghadapi ujian baik. Berani berjalan di tengah-tengah tempat yang menakutkan baik. Tapi kalau berani kepada orang tua, kata berani kalau sudah dihubungkan dengan orang tua, maka berani menjadi tidak baik. Berani menghadapi lawan baik. Berani menghadapi tantangan baik. Tapi kalau sudah berani berhubungan dengan orang tua, maka menjadi tidak baik. Qala Allah Ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hampir kalian semua ini berpaling kemudian merusak di atas bumi. Merusak di atas bumi ini isinya perbuatan zalim dan menyebarkan fitnah. Kalau sudah merusak di atas bumi, maka kemudian dilanjutkan memutuskan tali silaturahim, menjalin persaudaraan, mereka itu kata Allah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian fa'asammahum, Allah Ta'ala tulikan telinganya, dijadikan tuli telinganya, wa'ama absarahum, dan Allah Ta'ala butakan matanya. Apa maksudnya ayat ini? Orang yang zalim merusak di atas bumi dengan kezaliman dan menyebarkan fitnah. Jadi orang yang suka berbuat zalim itu termasuk merusak di atas bumi. Zalim itu apa? Zalim itu banyak ya macamnya. Pokoknya kalau membuat orang lain tidak enak, itu zalim. Orang lain tidak enak dengan lisan kita, zalim. Kemudian umpama merusak tanaman orang, zalim. Memindah-mindah batas tanah, zalim. Kemudian barang milik kita mengganggu orang lain juga zalim. Apa itu mobil, sepeda motor, pohon, rumah.
piaraan kita atau yang lain yang mengganggu orang lain, itu namanya zalim. Nah, orang yang model begini ini termasuk orang yang merusak di atas bumi. Makanya kalau sekiranya orang lain itu sudah terganggu, jangan diteruskan. Apa ancamannya di sini? Ini, Allah melaknatnya. Allah melaknat ini. Makanya jangan seenaknya sendiri, pokoknya enak, ndak ngurus orang lain, ndak enak. Jangan ya. Nanti pahala-pahala kita ini habis gara-gara kezaliman kita yang sepertinya menurut kita itu tidak mengganggu, tapi kenyataannya membuat gangguan bagi orang lain. Kardiman itu termasuk zalim ya. Pokoknya mana tibi meloloh. Nah, ini itu zalim juga ya. Hati-hati ya. Ibadah kita itu hilang pahalanya gara-gara kita sering zalim kepada orang lain berulang-ulang, apalagi setiap hari. Nauzubillahi min dzalik. Ancamannya di sini adalah dilaknat oleh Allah. Kemudian oleh Allah ditulikan telinganya. Bukan kemudian kita itu tak bisa mendengar suara orang. Tidak. Maksudnya ayat ini ditulikan telinganya itu kalau ada nasihat-nasihat yang benar, telinganya itu gak suka mendengar. Topen. Kalaupun mendengar tidak menghiraukan. Ini namanya orang yang sudah ditulikan oleh Allah dari kebenaran. Kemudian wa'ma absarahum, dan Allah butakan matanya. Apakah kemudian pakai kacamata sampai arampe telok? Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya membutakan matanya ini sudah tidak mau melihat barang yang benar, sukanya maksiat terus. Ini kalau sudah ada tanda-tanda begini ya, mata kita ini lebih senang kepada maksiat daripada yang kebaikan. Ini sudah pertanda kita sudah sering zalim dan dibutakan oleh Allah. Kalau sudah kita tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, kalau ada nasihat yang baik itu kemudian melakukan serangan balik, wah ini sudah tanda-tanda laknat Allah sudah masuk kepada diri kita, sehingga kita itu ditulikan telinga kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat baik. Mendengarkan tapi kemudian melakukan serangan balik. Ini sudah tanda-tanda dia sering melakukan kezaliman, kemudian oleh Allah ditulikan telinganya. Jangan maturun kopok lah, kopok mon beda nasihat bagus. Tidak usah nuduh orang, nggak usah. Gerak ke TV ya. Gerak ke TV kalau ada nasihat baik menolak, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata komentar yang tidak baik, kemudian melakukan serangan balik. Ini tanda tanda dia sering melakukan kerusakan di bumi dan dibutakan oleh Allah, ditulikan oleh Allah. Tidak usah nuduh orang Raga tibi ya, saya ini kira-kira masuk gak ini ya dengan ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak masuk. Tapi kalau kira-kira masuk, segera bertaubat, jangan ikuti rayuan setan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang merusak perjanjian dengan Allah setelah menyanggupinya. Artinya sudah masuk Islam, mau patuh melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian bukan hanya itu yang dia lakukan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu menyambung tali persaudaraan, serta merusak di atas bumi,
ulaika lahumul la'nah walahum su'uddar. Orang-orang yang seperti ini mendapatkan laknat dan nanti di akhirat memiliki tempat yang paling buruk, yaitu neraka jahanam. Monggo tinggal pilih ya. Kalau kita ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan berjanji mau menjauhi larangannya, mau melaksanakan semua perintah, dan mau bersilaturahim. Tidak mau bersilaturahim, tidak menyambung tali persaudaraan, merusak di atas bumi, maka hadiahnya adalah laknat dari Allah dan neraka jahanam. Monggo kari pilih ya, mau mengikuti setan atau mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bermaksiat, memutuskan tali silaturahim dan merusak di atas bumi, itu ganjarannya adalah laknat dari Allah dan neraka jahanam. Makanya merusak di atas bumi ini banyak, ada juga merusaknya secara fisik ya. Contoh merusak tanaman orang, atau nyerobot tanahnya orang, atau merusak hartanya orang lain, atau merusak nama baik orang lain. Ini termasuk zalim ini. Mengganggu orang lain, sudah tahu mengganggu orang lain masih diteruskan. Kardiman, hati-hati ya. Ini kayaknya remeh tahu ya. Tapi ancamannya adalah laknat dan neraka jahanam. Bagi yang normal, agamanya baik, pasti menghindari hal-hal yang tadi itu. Ini sudah pasti. Menghindari hal-hal yang tadi, yaitu merusak kerusakan di bawah, merusak di atas bumi, menghindari, memutuskan tali persaudaraan dan menjauhi maksiat. Pasti kalau normal pikirannya itu pasti menjauhi. Paling tidak berusaha untuk menjauhi walaupun perlahan-lahan. Tapi kalau pikirannya itu tidak normal dan banyak dihinggapi setan, pasti tidak mau untuk melakukan ini. Pasti wes tak kenceng. Tidak ada semangat untuk menghindar dari maksiat, dari merusak di atas bumi, dari memperpecah tali persaudaraan. Tak kenceng. Kalaupun ada, emosinya terus atau nafsunya terus yang dikedepankan. Tidak usah dilihat di telur, tidak usah cengok telur, pastilah aweng yang. Aweng, tidak mau untuk melakukan. Makanya kita ini mari berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Apapun yang kita miliki, kalau sudah mengganggu orang lain, jangan diteruskan. Itu termasuk merusak di atas bumi yang ancamannya adalah laknat dari Allah dan neraka jahanam. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Cukup mengganggu ya. Kalau memang orang lain sudah terganggu dengan kita, jangan diteruskan. Ojo saenai dewe. Cek nyaman tibi meloloh. Hati-hati. Keemanen ganjaran selong popolong. Pahala yang dikumpulkan setiap hari itu dikeemani, dijaga, dirawat agar supaya utuh, tidak kalong, tidak hangus, tidak pindah kepada orang lain gara-gara sering zolim kepada orang lain. Nah, akhirnya pahalanya sering pindah, kelihatannya ahli ibadah, ahli wiridan, ahli sholat sunnah, ternyata ganjarannya hilang semua, pindah kepada orang yang dizolimi. Na'udzubillahi min zalik ya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.